Jadi ini yang pertama coba liatin ya yang sudah ada. Ini programnya GRP. Nah ini contoh grafiknya. Jadi ini model bar, ini model pie donut, ini pie, kemudian ini line, kemudian ini untuk horizontal multi bar ini. Jadi kalau ngomong datanya sendiri, itu data penjualan untuk produk. Jadi produknya itu ada fashion, kosmetik, elektronik, aksesoris, furniture ini ya. Di area Denpasar, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan. Jadi ada 6 area penjualan, ada 5 jenis produk. Dan ini aku pakai data dummy. Jadi data dummy-nya itu gue bikin di database ya. Jadi ada tabel namanya sampel graph sampel GRP. Nah, graph sampel ini. Jadi ada tabel ini isinya company, business area, tanggal, kemudian ini produknya. Ini untuk memudahkan eh, apa sharing knowledge aja sekarang nih. Ini sebenarnya hanya data dummy ya. Jadi datanya ini dibikin pakai random aja. Ini aku bikin pakai random ya. Jadi ini data di tanggal 1 untuk Jakarta, penjualan untuk fashionnya berapa dalam satuan ribu ya. Anggaplah ini rupiah gitu kan. Satuan ribu elektroniknya aku bikin 1 tahun dengan menggunakan random data. Ya. Jadi terus data itu aku uploadnya biasa menggunakan ini mekanisme upload di sini. Tapi kan ini uploadnya pastikan bahwa filenya memang Excel ya. Excelnya Excel yang XLS, bukan yang XLSX. Jadi Excelnya itu. Nah ini yang diupload data ini dengan menggunakan tabel ini, dia jadinya datanya seperti ini tadi. Nah di sistem. Nah ini masih nyimak kan? Oke. Ya, takutnya ngomong sendiri nggak nyambung lagi. Oke, jadi yang pertama nih, gimana gue bikin yang product sales, ya. Jadi bikinnya sama kita buka form developer. Jadi gue akan langsung buka programnya yang GRP, ya sampel graph. Jadi untuk graph kita harus define di sini, ya. Jadi gue bikin namanya ini ada graph GD bar ini. Kalau saya klik ya ini ada propertiesnya. Jadi ada tipe title di sini yang muncul ini title yang di atas ini. Nah, titlenya. Kemudian ini jenis dari grafiknya. Jadi ada beberapa jenis, ini ada total 7 jenis yang predefined. Jadi tapi sebenarnya kita nggak dibatasi sama ini aja. Mungkin kalau nanti kita mau expand sih bisa aja. Tapi ini yang standar ada di FCDev nih, di developernya. Ya, di script bar. Kemudian ini data source-nya. Ngambil datanya gimana dari sistem. Dan ini data yang parameter yang bisa dikirim ke data source ini. Ya. Terus ini kanvas ini nanti grafik ini nanti ditaruh di kanvas mana. Jadi kalau ini kan pakai kanvas Cmen CNT ya. Kalau kita lihat di sini Cmen CNT itu ini dia ditaruh di sini.
Karena tadi yang C-list-nya kita pakai buat masukin parameter awal ini kan. Parameter company. Jadi kalau saya milih bisa aja nanti parameternya macam-macam lah ya. Intinya di sini saya ada parameter company, saya open data yang diambil ini where clause-nya atau data yang kita prepare itu adalah untuk company. Kan? Jadi ini yang dikirim. Nah, ini ada option. Option ini adalah optionnya grafik. Ya. Optionnya ini ada beberapa apa yang sudah di-define di sistem. Nah, ini ada di listnya ada di sini. Ini ada optionnya. Jadi nanti ada kita bisa set buat margin. Nah, ini ada interactive guideline dan lain-lain ya. Ini ada beberapa yang kita bisa gunakan. Ini kita coba sambil jalan pemakaiannya gimana. Ini harusnya ada nih di dokumentasi Clodios nih, harusnya nih tersimpan di sana nih. Ya. Kalau enggak harus butuh Excel ini nanti. Jadi option ini untuk opsi yang ada dalam grafik. Kemudian yang style itu lebih ke arah style HTML-nya. Jadi misalkan ini tadi oke, ini satu style ukurannya gimana, terus di displaynya gimana, apakah dia inline block atau apa itu stylenya. Tinggi, lebarnya berapa, lebih ke arah style dari HTML. Jadi style itu kita pakai untuk seperti style biasanya ya di HTML. Nah, kita perhatiin ini, data yang muncul di sini itu memang harus related sama tipe grafiknya. Jadi kalau discrete bar dia datanya harus kayak apa? Ini gue liatin ya yang di G ini sendiri. Ini kan library-nya G pakai G discrete bar PRD SLS. Nah ini discrete bar PRD SLS. Jadi kalau dia dipakai buat discrete bar ya, itu harus formatnya data yang dikirim nantinya memang harus dalam bentuk JSON ya. Makanya ini di-returnkan dalam bentuk JSON dump. Nah, datanya strukturnya harus seperti ini. Jadi ada key-nya, produk di sini kan, kemudian value. Value pakai S ya. Kemudian ini label sama value-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada label sama values untuk fashion. Label, values untuk elektronik ya. Seperti ini. Jadi dia bentuk formatnya harus return-nya seperti ini. Nah, datanya aku ngambil dari data tadi yang sampel ini. Jadi untuk tampilan yang ini, gue pengen nampilin di bulan Januari atau di bulan Desember atau di bulan apalah. Itu nanti kan bisa di-set di parameter ya. Intinya kalau ini kan aku ambil di bulan 12. Defaultnya 12 karena yang dikirim tadi kan hanya company. Sedangkan VMVY kita nggak kirim sehingga dia default. VM-nya default 12, VY-nya default 2022. Ya. Jadi data yang diambil, ambil semua dari data yang tadi, contoh data tadi yang tanggalnya antara tanggal start sama end. DT1, DT2. Ini DT1 kan berarti tanggal 1 bulan Desember 2022 sampai dengan 31 Desember. Nah, ini cara bikin 31 Desembernya. Ini gue pakai add month dulu 1 bulan, berarti kan tanggal 1 bulan 1 2023 dikurangi 1 hari kan pasti akhir bulan nih. Ya. Ya mungkin ada cara lain untuk ngambil hari akhir di satu tanggal. Karena kan bisa 30, 31, bisa 28 kan tergantung bulannya apa. Intinya nih data di sum, semua total itu di sum di tanggal itu masing-masing produk. Sehingga gue punya berapa sih penjualan untuk fashion, elektronik, furniture, dan lain-lain ya. Nah, ini dibikin dalam bentuk struktur ini. Jadi strukturnya itu adalah key, product value, kemudian di dalamnya punya 5 data nih dengan label fashion, value fast. Label elektronik, value-nya elektronik. Ini disesuaikan aja datanya. Nah, ini yang dipakai untuk
menampilkan dalam discrete bar di GD bar ini. Ya. Jadi GD bar ini kita tinggal bikin sama seperti kita bikin begini aja kalau awalnya sih ya. Ini gauge test misalkan. Jadi kayak gini, kemudian kita pilih title-nya apa, ya, terus tipenya discrete, dan terus data source-nya yang tadi, where clause-nya kalau ada masuk ke canvas mana. Dan kemudian ini option-nya, option yang tadi, option di grafiknya itu. Nah, yang penting ini harus dimasukkan ke kanvas mana nanti. Ya, oke, gue balik lagi ke yang tadi ya. Ini gue hapus. Klik sini. Jadi setelah ini udah di set, kalau ini dikosongkan semua keluar, tapi nanti memang kayak labelnya mungkin rata, ya, labelnya di sini kan rata, jadi dia akan nyampur sehingga ini saya perlu rotate kan, nih rotate 45 derajat, minus 45 derajat, jadi biar enggak tumpang tindih. Nah kemudian marginnya gue kasih left 100, ini jadinya 100 pixel ya, ini biar ada jarak ini. Kalau nggak dikasih margin dia biasanya kepotong sekitar segini nih. Kalau nggak dikasih margin dia, jadi akan kepotong angkanya. Kemudian show values. Nah show values ini akan muncul dia di sini. Show valuesnya. Jadi kalau nggak kita pasang show values true, dia nggak akan muncul kan angka ini di atasnya. Nah yang ini ini tooltip ya, tooltip defaultnya muncul deh. Jadi tooltipnya gua nggak pasang tapi default muncul. Jadi kalau tooltipnya nanti mau dimatiin, ya tinggal tooltip. Di sini kan ada Nah ini tooltip, ya, tooltip defaultin aja dia nggak akan muncul tooltipnya. Gitu. Ya sejauh ini nyambung ya. Oke. Ini library grafiknya pakai apa, Pak? Kalau JavaScript-nya itu pakai NVD3. NVD3 itu bisa searching NVD3. Jadi itu open source, aku pakai untuk JavaScript-nya ininya library-nya itu NVD3. NVD3 itu sebenarnya juga dibikin dari D3. D3 itu lebih open, dia bisa kemana aja. Dia nggak terbatas ke grafik model analisis, dia bisa kemana aja tuh. Bahkan bisa bikin peta atau segala macam di D3 ya. Jadi kalau searching di internet, Nano, Viva, Delta 3. Nah itu sudah di-merge-kan di Cloudios sehingga kita tinggal pakai. Jadi nggak perlu kita attach di static di sini, dia udah default. Ya itu kalau memang kan intinya gini, di Cloudios itu library kalau kita mau ambil library dari luar dia harus di-install dulu di server kan, kemudian dipasang di libref-nya. Itu kita ada sesi sendiri lah, gimana nanti kita masangin masalah kalau kita punya library luar dan kita mau kawinin lah di Cloudios. Itu topik sendiri. Itu juga sama satu season itu, satu zaman lah. Nah, oke. Jadi tadi ya pada waktu kita pertama kali open aplikasi ini, kan, kita run aplikasi ini kan masuk ke layar pertama ini, ya, company, ya. Nah, pada waktu ya oke. Jadi ini tadi kan GD bar ini ya, agar dia ke kanannya biasa lah, seperti biasa kan display inline block, kan, lebar sama ininya kita set, terus vertikal align-nya top biar dia lurus nih kanan nih. Ya. Sedangkan di sini enggak di set. Ini di set cuma lebarnya doang. Ini kalau yang line, ini tingginya aja di set 200 nih. Dan
Oke, terus ada lagi yang ini juga sering dipakai, masalah use interactive guide nih, guideline nih. Ini untuk tampilan yang garis nih. Kalau dia beberapa garis nih, jadi keluarnya muncul di kanannya tuh yang tooltipnya itu beda kan. Ya, itu keluar semua di interactive guideline. Nah, terus kalau itu kan ada fashion berapa, elektronik berapa, kan itu langsung keluar per garis ini. Nah, untuk format ini, kalau dia nggak di format, ini memang nyambung semua nih. Makanya cara memformat ini pakai di y-axis stick format ini. Ya kayak GDBAM ini y-axis stick format. Jadi pakai D3 format. Ini formattingnya memang di layar ya, bukan memformat di ini di library, di database ini, di data ini. Jadi di layarnya yang kita format. Value-nya juga kalau diperlukan, kalau ini nggak di set, dia hanya y-aksisnya doang nih. Jadi ini y-aksis nih. Kalau ini nggak di set, ini akan nyambung ya, nggak ada komanya nih, nggak ada pemisahnya. Ya. Nah, tapi cara memformatnya nggak seperti formatting yang di form biasa. Jadi ini pakai format D3 format. Oke, jadi intinya di sini nggak diperlukan library tambahan di statiknya. Jadi yang kita lakukan tadi, pertama kita tinggal bikin grafnya ini dengan tipe grafiknya apa, dan pastikan datanya sesuai dengan tipe grafiknya. Nah, ini contohnya udah ada di sini, tinggal bisa diikutin aja nih. Jadi tadi yang ini yang discrete bar, ada key values, di dalam values ada list of dict nih. Label, value. Nah, ini akan jadi bar masing-masing nih, akan jadi bar. Kalau di Py kita nggak ada key-nya di luarnya, langsung dia label aja. Ya. Nah, ini keluar label ini akan muncul sesuai dengan bentuk ininya. Ya. Nah, kenapa di sini angkanya keluarnya persen? Ini karena di sini di setup yang muncul persen. Jadi yang Py label type persen. Label type ini ada 3 yang bisa kita pilih. Persen, value, sama key. Nah, ini ada di dokumentasi ini. Jadi kalau label type, nah ini ada 3 nih. Key, value, or percent. Ada 3. Jadi kalau key yang keluar key-nya nanti. Key-nya kan dalam hal ini label nih ya. Fashion misalkan. Kalau value keluar angkanya. Jadi kalau gue di sini gue ubah ini jadi defaultnya value deh. Jadi kalau ini dikeluarin value, dia akan angkanya yang muncul. Jadi ini yang Py value misalkan. Save. Selected. Run. Nah, ini keluar value ini. Ya, ini bisa keluar value. Yang ini tadi tetap pilih persen. Sebenarnya yang ini sama-sama Py, cuma ini ada berbentuk donat. Nah, ini cuma di optionnya aja. Jadi yang ini di PyBAM ini, nah ini bentuknya donat. Ya. Donatnya true, donat rasionya 0,3 atau 30%. Jadi maksudnya 30% dari keseluruhan ini. Jadi kalau mau lebih besar lagi 40% ya sekitar segini deh donatnya. Ya, jadi dia bentuknya pie sama, cuma ada properties donat. Ya, kalau kita nggak define apapun color, dia akan mengikuti random colornya dari D3.
Nah, kalau gue mau punya pilihan color sendiri, contoh yang ini ya, ini aku pakai color sendiri nih. Nah, ngeset colornya itu ada di sini. Jadi untuk yang PyBum, ini color nih. Keluarin aja list of color yang kita mau munculin. Ya, bentuk seperti ini. Kalau colornya isinya cuma 2 misalkan, sementara labelnya ada 10, maka pasti ada perulangan. Jadi merah sama biru misalkan, ya udah merah sama biru keluar tuh 10 kali. Kasih aja banyak. Jadi dia kalau dia lebih sedikit dari labelnya, dia akan pasti ada perulangan. Kalau lebih banyak enggak. Ya. Nah, kalau ini kan kadang kita memang butuh randomnya tapi sesuai. Kalau ini kan random, kalau kita pengen contoh yang ini kan, product sales total. Berarti kan ini furniture warnanya udah ini. Sehingga waktu kita bagi by produk ini sama kan warnanya. Ini sama-sama furniture nih. Ini kalau kita nggak set colornya ya. Tapi kalau contoh ini kan bukan by produk, makanya gue bedain warnanya nih. Gue define sendiri warnanya. Highlight maksudnya? Yang default langsung muncul gitu loh Pak. Ada kayaknya deh. Yang default langsung muncul. Colornya. Karena itu kan viral lagi Event. Ya ini kan highlight nih. Oh, jadi satu ini langsung keluar nongol sendiri satu gitu. Enggak ada di situ. Kalau dari NVD3 enggak ada. Makanya NVD3 itu sendiri kan dibikin dari D3 kan. Ya kalau mau ya misalkan banyak tampilan grafik ya. Ya model kayak ada model Gauss gitu kan, ada model speedometer. Ya, itu ya banyak orang bikin pakai dari D3. Cuma memang harus bikin dulu tuh polanya kayak apa. Kalau ini kan gue bikin untuk shortcut aja. Biar kita langsung bisa pakai mempresentasikan dalam bentuk grafik dari data yang ada. Nah, ini kan hasilnya kalau kita lihat dari DOM-nya, ini SVG semua nih hasilnya dia nih. Jadi bukan bitmap ya, SVG dia. Jadi lebih fleksibel hasilnya. Nah. Oke, selanjutnya ini yang mengenai Py, terus yang line. Jadi yang line ini sama lah ya, ini masalah datanya. Jadi line itu kan intinya gue mau nampilin, biasanya nih kalau line kita butuhkan untuk tren ya. Untuk tren, jadi ada beberapa ya, misalnya kalau saham tuh beberapa saham kita mau lihat per jamnya pergerakannya kayak apa. Nih kita bisa lihat dengan line. Tapi untuk stok itu kan biasa ada sendiri tuh model grafiknya tuh. Itu nggak ada di yang dari NVD3-nya. Oke, ini yang lain, kemudian yang multi bar. Ini multi bar ada 2 ya. Multi bar ini yang horizontal, ini yang biasa, yang vertikal ya. Jadi ini multi bar tuh maksudnya, ini kalau kita lihat nih Bandung ya. Bandung itu aksesorisnya berapa nih? Yang jelas ini kan bukan by tanggal. Ini ngambil berapa total penjualan aksesoris dalam bulan itu di Bandung. Nah, kemudian kosmetik di Bandung, nah ini di Bandung. Jadi ini satu grup ini. Grupnya Bandung. Ini grup Denpasar. Ya. Nah, ini juga grup juga nih. Kalau ini grupnya produk nih kan, produknya elektronik untuk Bandung berapa. Jadi ini sebenarnya tergantung data yang kita kirim.
Nah, kita lihat nih datanya modelnya kayak apa ya. Kalau yang multibar nih ya. Ini multibar model ini. Pie multibar nih. Jadi kalau kita lihat dari data ini sebenarnya bentuknya itu list of dictionary ya. Karena data ini kan list deh ya. Ini datanya list kan. Kemudian kita loop dari semua data ini kan datanya summary dari semua ini group by area bisnisnya. Ya, area bisnisnya itu Bandung, Jakarta ini kan area bisnisnya. Jadi kalau di sini pasti recordnya ada sebanyak BAM ini. Jadi kalau ada 7 record dia akan terbentuk 7 record kan. Nah, setiap record ini kalau kita loop, kita append nih. Jadi udah kebayang kan sebenarnya di luarnya itu list, di dalamnya dictionary. Ini dictionary-nya. Nah, dictionary-nya itu isinya ya label, value. Enggak, ini dictionary ini. Jadi labelnya kalau yang contoh yang ini kan grupnya itu adalah Bandung. Kan? Bandung, nah ini keluarnya gini deh. Ini Bandung, labelnya Bandung, value-nya total berapa. Ya. Jadi kunci untuk bikin grafik di sini memang formatting datanya harus sesuai. Struktur datanya sebenarnya harus sesuai dengan yang tipe grafiknya. Jadi ini yang ini yang vertikal ya, yang horizontal itu ada satu lagi horizontal itu. Nah, ini yang horizontal, multibar horizontal ini. Sorry, yang tadi itu yang biasa, yang vertikal. Ini yang horizontal. Jadi kalau yang horizontal groupingnya by produk. Makanya ini di loop sesuai produknya. Jadi produk ada berapa, kemudian labelnya. Jadi kalau di sini kan ini grupnya by area, kalau yang ini grupnya by produk. Jadi ini aksesoris, kosmetik, furniture kan. Oke. Saya rasa cukup ya untuk jadi program ini nantinya kalau memang butuh grafik dan pengen jadi contoh nih bisa dipanggil nih source code-nya ada di ini masih belum di standar ya. Jadi mungkin nanti untuk installation berikutnya grafik ini udah jadi standar. Kalau sekarang kalau masih perlu itu harus ekspor. Ya, ini sama datanya pastinya nih. Ini datanya nih. Ya, jadi kumpulan dari produk-produk dari produk update atau program update itu memang kita butuh tempat sih itu. Tapi itu nantilah kita ini bicarain. Tapi topik yang sekarang grafik ini bisa jadi starting, memang bisa jadi nanti ada session lagi yang lebih dalam kalau kita perlukan kan tentang grafik ini. Misalkan ada case tertentu yang kita bisa jadikan topik dan itu perlu kita share ke yang lain gitu.